Saudara, saat ini saya akan melanjutkan di dalam seri eksposisi kitab Wahyu. Saya akan melanjutkan dari Wahyu yang kedua, mulai dengan ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Gereja ketiga, Gereja yang ketiga dari 7 gereja yang Tuhan kirimi suratnya kepada jemaat di Pergamus. Bapa di surga, biarlah hamba juga boleh melanjutkan firman-Mu dari Wahyu pasal yang kedua yang berisi firman-Mu kepada jemaat di Pergamus secara khusus, dan secara umum juga surat ini Kau berikan kepada setiap daripada gereja Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Demikian bunyinya saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Itulah saudara firman kepada gereja Tuhan di Pergamus. Pergamus saudara saat itu adalah kota yang besar, kota yang ramai, kota metropolitan, demikian juga kota religi. Kota yang memiliki juga perpustakaan yang terbesar saat itu dengan memiliki dikatakan 200.000 volume perpustakaan. Yang mana kalau Anda tahu saat itu belum ada mesin cetak ya. Jadi buku-buku tersebut ditulis dengan tulisan tangan yang masih berupa gulungan atau lembaran. Di kota itu saudara, di Pergamus itu juga terdapat sekolah kedokteran. Dan sekolah kedokteran itu adanya di dalam wilayah kuil yang disebut Asklepios. Asklepios adalah dewa kesembuhan dan pengetahuan. Dan simbol dari dewa Asklepios itu masih kita saksikan di sekitar kita, yaitu simbol yang Anda bisa lihat di farmasi, ya, di tempat-tempat kesehatan, yang berupa dewa ular yang melilit tongkat. Itu adalah simbol daripada Asklepios yang berasal dari Pergamus ini.
kepada jemaat Efesus, kalau Anda perhatikan, Tuhan berkata jikalau Dia adalah yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas. Jadi Tuhan melihat setiap gerak-gerik, setiap kehidupan gerejanya. Jadi kalau ada gereja Tuhan yang tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, Tuhan tahu. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua. Oleh karena itu kalau Anda kembali baca tentang gereja Efesus ditegur karena telah meninggalkan kasih yang semula. Sampai sekarang gereja itu telah tiada, hanya tinggal reruntuhannya saja. Tetapi lain halnya dengan Smyrna yang adalah Izmis di masa kini, ya, 3 kota besar yang ada di Turki. Di sana masih terdapat orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, ya, di antara banyak gereja tradisi yang terdapat di sana. Kepada gereja di Smyrna, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan titel yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan tentunya yang berbicara kepada jemaat-jemaat ini adalah Tuhan sendiri yang ditulis melalui Yohanes. Dan kepada Pergamus, dia mengatakan jikalau Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang yang tajam adalah firman Allah itu sendiri. Kalau Anda baca kembali dari Ibrani pasal yang keempat ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Setiap penanggung jawab gereja, pemimpin gereja, pendeta, pastor, ya, entah siapa, mereka akan mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan Yesus sendiri. Tetapi anehnya, tetap aja ada, ya, pemimpin gereja yang menyalahgunakan kepemimpinannya, yang menjalankan gereja Tuhan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Karena masing-masing saudara, seperti apa yang Anda bisa baca, mereka sebenarnya akan mempertanggungjawabkan pelayanannya. Gereja yang mereka layani bukanlah gereja mereka. Mereka diberi kesempatan untuk berkuasa atas gereja tersebut dengan tujuan untuk menjalankan pelayanan Tuhan, bukan untuk menjalankan apa yang mereka mau jalankan. Terkadang di situ kita melihat kesalahan gereja-gereja lokal, apalagi yang sudah menjadi besar dan memiliki cabang-cabang. Mereka tidak lagi mengikuti yang memiliki gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara, Pergamus bukan hanya merupakan kota metropolitan yang lengkap dan besar, tetapi kalau Anda perhatikan, tempat itu adalah juga tempat di mana iblis bertahta, saudara. Iblis bertahta. Wow, itu satu
perkataan dari Tuhan sendiri yang benar-benar serius. Gereja Pergamus berada di tempat di mana iblis bertahta, iblis berkuasa, iblis menguasai kota itu. Segala sesuatu tidak menjadi masalah bagi iblis, saudara. Hanya Yesus yang menjadi masalah. Karena apa, saudara? Yesus adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Gereja Yesus adalah gereja yang memancarkan terang Yesus. Kalau ada gereja Yesus yang tidak memancarkan terang Yesus, ya sebenarnya Anda bisa menilai jikalau gereja tersebut bukan gereja Yesus atau gereja yang sudah meninggalkan Yesus, seperti teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Gereja Yesus adalah gereja yang memancarkan terang Yesus, sehingga di mana gereja Yesus berada, terang tersebut akan bercahaya dan menelanjangi kegelapan, perbuatan iblis. Jangan justru kebalik. Di dalam apa yang disebut gereja Tuhan terdapat kegelapan. Orang dari luar tidak bisa melihat tembus ke dalam. Dikasih tutup. Yang di dalam semuanya rahasia. Jangan tanya. Itu juga kesalahan yang luar biasa yang sudah dipraktekkan oleh banyak gereja. Saudara, segala macam kegiatan religi dari bermacam-macam jenis religi terbuka bagi umum. Mereka mau buka agama baru, tiap hari, tiap minggu, terserah. Asal, saudara. Asal mereka tiap tahun pergi untuk menyembah kaisar dan mendapatkan bukti atau sertifikat jikalau mereka telah melakukan penyembahan tersebut. Kaisar adalah Tuhan. Dan tentunya ini menjadi masalah bagi orang Kristen. Dan Anda tahu, saudara, kalau Anda hidup di lokasi yang demikian, Anda tidak bisa menjadi orang Kristen yang sembunyi-sembunyi. Anda hanya akan bisa menjadi orang Kristen yang benar atau tidak, itu aja. Kalau yang benar, dia akan bersama-sama dengan Yesus. Kalau tidak, ya pada akhirnya akan tenggelam dan meninggalkan Yesus karena takut ditangkap, dimusuhi, dianiaya. Karena gereja tersebut berada di dalam wilayah yang dikuasai oleh iblis, saudara. Iblis juga bekerja di dalam wilayah itu melalui kesembuhan. Kalau tadi saya katakan di tempat itu ada sekolah kedokteran, yang mana di situ juga ada dewa kesembuhan dan pengetahuan, Asklepos. Iblis bekerja melakukan penyembuhan melalui dewa tersebut. Jangan heran, saudara, kalau iblis bisa melakukan mujizat. Iblis telah menunjukkan mujizatnya sejak dahulu kala. Iblis bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberi kesugihan, kekuasaan, dan sebagainya. Iblis memiliki kekuasaan besar tetapi terbatas. Dan itu cukup untuk memanipulasi agar manusia terpincut dan percaya kepada tipu muslihat iblis. Kalau Anda baca tentang kisah Fir'aun, tukang-tukang sihirnya, mereka adalah tukang-tukang sihir yang hebat. Itu adalah pekerjaan daripada iblis juga. Dan puncaknya, saudara,
Anda belum pernah melihatnya. Kita, dunia, belum pernah melihat jikalau iblis akan mempertunjukkan kehebatannya nanti. Mujizatnya, perbuatannya ajaib yang belum pernah dilihat oleh manusia hingga saat ini, yaitu ketika nanti dia akan menyatakannya melalui seorang tokoh yang disebut Antikristus. Kekuasaan dia, kemampuan dia akan diberikan kepada tokoh Antikristus tersebut, dan banyak orang akan terpincut. Di Pergamus juga pertama kali telah dibangun kuil untuk penyembahan Kaisar Agustus. Salah satu alasan mengapa manusia dari waktu ke waktu tertipu oleh iblis, saudara, karena iblis memang memiliki keahlian dalam tipu muslihat. Oleh karena itu firman Tuhan juga mencatat sebagai bapa segala dusta. Manusia salah satunya telah diciptakan untuk menyembah Allah yang hidup. Dan penyembahan religi telah menjadi bagaikan opium bagi sebagian orang. Oleh karena itu iblis menggunakan kesempatan itu. Iblis juga bekerja di dalam sektor religi atau agama. Dan di dalam agama-agama tersebut, iblis juga bisa melakukan keajaibannya, mujizatnya untuk memikat mereka. Tetapi kalau Anda perhatikan, Anda baca Alkitab, tidak ada itu apa yang disebut pada akhirnya agama-agama. Itu adalah ciptaan manusia. Dari awal sampai pada akhirnya, Allah tidak menciptakan agama, yaitu antara manusia mentaati firman-Nya, mentaati perkataannya, atau tidak. Bahkan ketika manusia terjatuh di dalam dosa, Allah sendiri yang telah turun menghampiri manusia. Dan di dalam diri Yesus, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Karena apa? Manusia yang di bumi tidak lagi bisa datang kepada Allah karena dosanya. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia, Allah telah memberikan Yesus, mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia, agar manusia beroleh pengampunan atas dosanya dan diberi keselamatan atau kehidupan kekal, saudara. Kalau iblis bisa membawa manusia untuk percaya di dalam agama yang mereka mau percaya, itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah kemenangan iblis, saudara. Itu adalah kemenangan iblis. Perhatikan dari 2 Korintus pasal 11, 14-15. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi jangan heran. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi apa? Dikatakan di sini, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Anda bisa baca dari 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15, saudara. Wow, jadi memang gereja Pergamus itu berada di tahta atau kekuasaan iblis. Gereja Pergamus tersebut sebenarnya adalah gereja yang luar biasa. Berada di tengah-tengah kekuasaan iblis, berada di dalam tempatnya, sumbernya kegelapan. Sebetulnya bukankah itu, saudara? Gereja Tuhan dipanggil, agar gereja Tuhan membawa terang Tuhan. Dan manusia yang di dalam kegelapan bisa melihat terang dan jalan menuju kebenaran. Jalan di dalam kebenaran itu, jalannya bukan agama, tetapi keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Yesus sendiri telah menyatakan jikalau Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang bisa datang kepada Allah di surga kecuali melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara boleh baca itu. Jadi kembali saudara, kalau Anda mau surga, sebetulnya agama itu bukan jalannya. Tetapi Yesus telah membuka jalan bagi manusia agar manusia bisa masuk surga. Jadi kehidupan gereja Tuhan di Pergamus memang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, Anda saat ini yang hidup tidak bergereja di tempat seperti itu, gunakan. Gunakan waktu Anda untuk benar-benar bertumbuh mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tadi ketika saya membagi tentang tahun baru saudara, saya juga sudah membaca dari Efesus pasal yang kelima yang mengatakan jikalau kita hidup di masa yang jahat, agar kita juga diingatkan untuk menggunakan hari-hari kita dengan bijaksana. Jadi orang Kristen yang terus rindu bertumbuh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mana dengan itu kita akan semakin ditumbuhkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saya dan Anda bisa melayani dengan dipaksa, dengan ditakut-takuti. Tetapi untuk saya dan Anda bisa melayani dengan cinta kasih Tuhan, kita harus bertumbuh mencintai Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh mencintai Tuhan? Ya kita mengenal Tuhan lebih lagi, dan dari situ cinta kasih kita akan bertumbuh. Saya bisa jadi tukang khotbah, Anda bisa jadi tukang khotbah yang luar biasa. Anda bisa pelajari, Anda bisa belajar, Anda bisa dapat titel yang double-double sebagai pengkhotbah. Tetapi kalau Anda secara pribadi tidak mencintai Tuhan Yesus, itu sebetulnya bukan pelayanan Tuhan. Luar biasa saudara, Pergamus ini. Kalau di Smyrna, ada yang dikenal dengan nama Polikarpus yang dibunuh karena Yesus dengan digoreng dalam wajan raksasa di Smyrna, di Ismis. Tetapi di sini saudara, di sini kita tadi membaca adanya Antipas. Antipas adalah saksi Yesus yang setia sampai matinya. Matinya dibunuh secara publik, secara umum, di hadapan jemaat Tuhan yang lain. Antipas ini tidak menjadi legenda, tidak dikenal, tetapi dikenal oleh Yesus. Bahkan oleh Yesus sendiri telah dicatat melalui Yohanes dan kita bisa membacanya, saudara. Luar biasa. Dan para pengikut iblis itu sebenarnya dengan membunuh Antipas untuk tujuan agar jemaat Tuhan yang lain menjadi takut dan menyangkali imannya, mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tetapi lain halnya dengan kegagalan mereka untuk membuat Antipas tunduk kepada iblis dengan menyembah kaisar. Dan dengan membunuh Antipas sebetulnya iblis gagal, saudara. Iblis melalui pengikutnya dengan membunuh Antipas sebetulnya mereka gagal. Karena apa? Karena setelah Antipas mati dibunuh oleh mereka, ya Antipas langsung pergi bersama-sama dengan Yesus. Dan Antipas
akan kembali bersama-sama Yesus nanti ketika Yesus akan datang kembali kedua kalinya untuk memerintah ya, sebagai raja. Kalau iblis pada akhirnya harus membunuh orang Kristen, sebetulnya iblis gagal. Iblis gagal. Kalau iblis akhirnya harus membunuh Anda karena Anda tidak mau taat kepada iblis untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan, sebetulnya iblis gagal. Keberhasilan iblis itu kalau iblis membuat Anda takut dan Anda menyangkali Yesus, menyembah kaisar. Itu keberhasilan iblis. Dan iblis akan membawa orang-orang yang seperti itu ke neraka bersama iblis pada waktunya. Di situ saudara sebenarnya kemenangan iblis itu kalau bisa menipu, menakut-nakuti, dan membawa sebanyak mungkin jiwa ke neraka untuk bersama-sama dengan iblis, saudara. Nama Antipas itu sendiri sebetulnya memiliki arti against all. Dia akan menentang semuanya, hanya Yesus yang tidak dia tentang. Dan nama itu sebetulnya adalah nama yang mewakili setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Kita akan menentang segala sesuatunya yang ditentang oleh Tuhan. Dan kita akan mentaati segala sesuatunya yang Tuhan minta kita taati. Meskipun pada akhirnya, kalaupun kita harus dibunuh, Anda harus dibunuh. Mungkin kita tidak mengalami ini, saudara, di mana kita tinggal dan beribadah. Oleh karena itu kembali, ya, sewaktu kekristenan kita masih bebas, leluasa, terlindungi, gunakan dengan baik ya, waktu ini untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan kasih keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus kepada dunia yang dikuasai oleh dosa. Ya. Iblis saat ini masih yang berkuasa. Dia disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa. Ya, meskipun kuasanya besar tetapi terbatas. Yesus yang telah tinggal di dalam diri saya dan Anda lebih besar kuasanya daripada iblis, saudara. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memiliki beberapa keberatan terhadap jemaat di Pergamus, yaitu antaranya ada mereka yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Ya. Bileam adalah raja yang licik, pemimpin yang licik. Ya. Dia mau mengutuki Israel, memanggil Balak, tetapi justru Balak memberkati Israel. Karena apa? Israel adalah umat pilihan Allah yang diberkati oleh Allah. Dan setelah gagal untuk mengutuki Israel, ya, dia mengajar kepada wanita-wanitanya untuk menjerat bangsa Israel. Dan akhirnya ada yang terjerat dan mengakibatkan kemarahan Allah terhadap bangsa Israel. 24.000 orang mati ya, karena mereka telah berzinah dengan orang-orang tersebut, dengan wanita-wanita tersebut, saudara. Di dalam Bilangan 31 ayat 16 dikatakan, bukankah karena perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Allah. Dan kematian menimpa mereka yang kena tulah. Anda saat ini hidup di zaman anugerah, saudara. Kalau Anda berbuat dosa, Anda tidak langsung dibunuh saat ini juga. Anda tidak langsung dihunus pedang, tidak langsung ditancepi tombak saat ini juga. Tetapi kalau Anda tetap tidak mau bertobat, ya pada akhirnya, saudara, itu adalah pilihan Anda.
Kalau Tuhan belum datang, kalau Anda masih hidup saat ini sebetulnya adalah masa anugerah. Masa untuk Anda benar-benar mengerti mengapa Anda jadi orang Kristen, mengapa Anda menjadi pengikut Yesus. Sehingga Anda akan hidup seperti yang Alkitab ajarkan, yang seperti Yesus telah juga ajarkan kepada jemaat-jemaatnya, saudara. Demikian juga selain Bileam, ada di antara mereka adalah pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus tidak banyak keterangannya, tetapi juga kita sudah membacanya. Ada mereka mencoba masuk kepada gereja Efesus, tetapi dilawan, tidak diperbolehkan. Dan kalau Anda baca, pengajaran Nikolaus adalah pengajaran yang dibenci oleh Tuhan sendiri. Artinya mereka mengajarkan hal dusta. Hal dusta. Tetapi kalau seperti namanya Nikolaus itu memiliki arti untuk menguasai. Untuk menguasai. Jadi dengan konotasi negatif, setiap orang yang dikuasai oleh pengajaran Nikolaus, dia akan tunduk kepada ajaran Nikolaus. Dan di antaranya tentunya di sini adalah perbuatan dosa. Dan hati-hati saudara, karena pengajaran Nikolaus ini kalau tidak kita sadari bisa juga ada di antara kita, yaitu mereka yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Di dalam pelayanan kekristenan, kalau ada yang menggunakan jabatannya untuk melakukan pelayanan dengan semena-mena, itu adalah arahnya ke situ juga. Sudah terjerat dengan pengajaran Nikolaus. Anda tidak bisa bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Anda tidak dikasih tahu apa yang Anda tanyakan. Anda hanya dikatakan, dengarkan, lakukan. Anda tidak perlu tahu akan ini, akan itu. Bagian Anda sebagai jemaat, hanya itu aja. Hati-hati saudara. Dan Tuhan menegur jemaat di Pergamus agar bertobat. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Kalau gereja di Pergamus tidak bisa menyelesaikan masalahnya ini, Tuhan sendiri akan datang, akan berdil dengan mereka. Dan mudah-mudahan seperti mereka, saya juga dan Anda menjadi jemaat Tuhan yang memiliki telinga, sehingga kita mau mendengarkan pengajaran roh yang telah diajarkan kepada jemaat-jemaat. Firman ini adalah firman roh yang telah diajarkan kepada jemaat-jemaat, diajarkan untuk saya dan untuk Anda. Barang siapa menang, dikatakan akan diberikan mana yang tersembunyi. Juga akan dikaruniakan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kita dijanjikan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan kita tahu untuk kita menang, kita tidak bisa mendasarkan kepada diri kita sendiri. Kemenangan kita ada di dalam Tuhan, dan kemenangan kita tentunya dengan beriman, taat, setia, sampai mati kepada Tuhan. Kemenangan kita itu bukan berdasarkan kemampuan manusia, saudara, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Batu putih, saudara, telah digunakan menjadi simbol-simbol tertentu di dalam kultur mereka. Bisa dipakai sebagai tiket untuk pergi ke perjamuan besar, sebagai tanda persahabatan, juga sebagai tanda telah masuk hitungan. Kalau dikasih batu putih, kamu masuk hitungan. Juga tanda dari pengadilan. Sudah diadili dan dinyatakan tidak bersalah, dikasih batu putih.
Tetapi yang jelas tentunya telah menjadi tanda yang positif dari Tuhan dengan nama baru yang hanya akan diketahui oleh si penerima batu tersebut. Sehingga jadilah jemaat Tuhan yang bertelinga, saudara, saya dan Anda semua jadi pelaku firman yang setia, tanpa kompromi. Kalau pemimpin rohani Anda tidak sesuai dengan Tuhan Yesus, ya ikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, apapun harganya. Karena kita berada di dalam masa yang sukar, masa falling away, ya, masa murtad, ya, masa gereja meninggalkan Tuhan. Ya. Karena kita masing-masing akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.